Presiden Soekarno bukan hanya tokoh besar bagi bangsa Indonesia, tetapi juga sosok yang sangat disegani di dunia internasional. Setiap kali beliau melakukan lawatan ke luar negeri, sambutan yang diterima selalu luar biasa meriah. Bung Karno dikenal sebagai tokoh dunia yang berperan penting dalam berbagai peristiwa besar, seperti Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, bukti nyata dari kepedulian beliau terhadap nasib negara-negara berkembang di tengah ketegangan dunia saat itu. Tapi, tahukah kamu bahwa jasa-jasa Bung Karno juga sangat besar bagi dunia Islam? Berikut ini adalah jasa-jasa beliau yang masih kita lihat. Simak videonya berikut ini. Menemukan makam Imam Bukhari. Salah satu kisah yang luar biasa adalah ketika Bung Karno meminta agar makam Imam Bukhari ditemukan terlebih dahulu sebelum ia bersedia mengunjungi Uni Soviet. Imam Bukhari adalah seorang ulama besar perawi hadis yang sangat dihormati dalam Islam. Permintaan ini disampaikan kepada Nikita Khrushchev, pemimpin tertinggi Uni Soviet kala itu. Tanpa berpikir panjang, Khrushchev langsung mengerahkan pasukan elitnya untuk mencari makam tersebut. Awalnya, pencarian mengalami kebuntuan hingga membuat Khrushchev panik, karena dukungan Indonesia sangat penting bagi Uni Soviet dalam menghadapi Amerika Serikat. Setelah berbagai upaya dan bertanya kepada sesepuh Islam di sekitar Samarkand, makam Imam Bukhari akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sangat tidak terawat. Khrushchev pun memerintahkan pasukannya untuk membersihkan dan merenovasi makam tersebut. Setelah semuanya selesai, Bung Karno pun memenuhi janjinya dan datang ke Uni Soviet pada tahun 1961. Menyelamatkan Universitas Al-Azhar. Kisah lain datang dari Mesir. Pada tahun 1955, Bung Karno melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir dan mendengar rencana Presiden Gamal Abdul Nasser yang ingin menutup Universitas Al-Azhar. Hal ini dipicu oleh dugaan keterlibatan beberapa ulama Al-Azhar dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang menentang kekuasaan Nasser. Bung Karno pun langsung bertemu dengan Nasser dan menyampaikan keberatannya. Ia menegaskan bahwa Al-Azhar adalah lembaga penting bagi umat Islam dunia dan tidak pantas ditutup. Akhirnya Nasser membatalkan niatnya dan Universitas Al-Azhar pun tetap berdiri hingga kini. Membuka kembali Masjid Biru. Di Uni Soviet, masjid dan gereja banyak yang dialihfungsikan menjadi gudang atau bangunan lain. Salah satu masjid yang paling terkenal adalah Masjid Biru yang sempat dijadikan tempat penyimpanan obat-obatan dan senjata. Berkat campur tangan Bung Karno, masjid ini kembali dibuka untuk digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam. Tindakan Bung Karno ini sangat dihormati dan dikenang oleh masyarakat Muslim di sana. Menghijaukan Padang Arafah dan renovasi tempat sa'i. Bung Karno juga berjasa dalam penghijauan Padang Arafah di Arab Saudi. Beliau mengusulkan agar ditanam pohon-pohon di kawasan tersebut agar jamaah haji tidak kepanasan. Raja Fahd yang sangat menghormati Bung Karno menyetujui usulan ini. Sejak saat itu, ditanamlah pohon-pohon mimba yang hingga kini masih menghijaukan kawasan Arafah. Bahkan, jejeran pohon itu dikenal sebagai Pohon Soekarno. Tak hanya itu, Bung Karno juga berperan dalam pengadaan 3 jalur sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Jalur ketiga yang terletak di tengah khusus dibuat untuk jamaah, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Inisiatif ini menunjukkan kepedulian Bung Karno terhadap kenyamanan dan kemudahan beribadah bagi semua orang. Itulah sebagian dari banyak jasa besar Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, yang tidak hanya dikenang di tanah air, tetapi juga di berbagai penjuru dunia, khususnya dalam dunia Islam.